Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hopsa dengan NPM 2042300095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, kita akan membahas standar proses terlebih dahulu. Pada standar proses, kita akan membahas yang pertama pengertian standar proses, karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilai proses, dan hasil pembelajaran. Yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Pengertian standar proses. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran. Menurut Sanjaya 2008, yang pertama, siswa dan proses belajar. Yang kedua, pembelajaran berlangsung di mana saja. Dan yang ketiga, proses pembelajaran akan tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk membentuk tingkah laku yang lebih luas. Selanjutnya, perencanaan proses pembelajaran. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang di depan. Yang selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu alokasi waktu jam tatap muka pelajaran, buku teks pelajaran, penetapan beban belajar, dan pengelolaan kelas. Adapun prinsip pelaksanaan pembelajaran menurut Indrawan pada tahun 2014, mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling. Yang terakhir, yaitu proses pengawasan. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawasan prinsip objektif dan transparan. Sistem pengawasan internal dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Pengawasan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Proses pengawasan yang pertama itu pemantulan, yang kedua supervisi, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat tindak lanjut. Pengertian standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Standar penilaian mencakup lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Lingkup penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Selanjutnya, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tujuannya untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Nah, ini bermanfaat untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dan untuk melakukan perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Tujuannya menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
dalam bentuk ujian nasional atau UN, dan bentuk lain yang diperlukan. Nah, pemanfaatannya, pemetaan mutu, program, dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, aspek penilaian itu terdiri dari 3. Yang pertama, dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, prinsip penilaian hasil belajar, yaitu berdasarkan sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.